Baik, perkenalkan nama saya Stefan Immanuel Rihu. Saya akan membawakan materi tentang pengertian, tujuan, dan juga manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Baik, yang pertama pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi yang dirancang dengan baik seharusnya tidak hanya dapat menghitung biaya produk dan laba periodik secara akurat, tetapi juga dapat menjadi alat yang berguna untuk mengendalikan biaya sehingga dapat diperoleh laba yang diharapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, untuk mengendalikan biaya individu dalam perusahaan yang berwenang mengendalikan suatu aktivitas harus bertanggung jawab terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan sumber daya organisasi digunakan secara tidak efisien, maka penyebabnya harus diinvestigasi. Jika dianggap perlu, dapat dilakukan pula tindakan koreksi untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Identifikasi efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu. Kemudian hasil perhitungan terus dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan atau anggaran fleksibel atau biaya standar untuk aktivitas yang sama. Perbedaannya atau disebut penyimpangan dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Manajer yang berwenang akan melakukan investigasi penyebab terjadinya penyimpangan yang jumlahnya besar. Jika memungkinkan, manajer juga akan melakukan tindakan koreksi untuk mencegah berulangnya inefisiensi di masa datang. Ya, yang berikut adalah tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Ialah menciptakan sistem di mana setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas kinerja finansial atau operasionalnya. Yang berikut adalah manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, alur dari pengendalian biaya seperti keluarnya atau pemasukan dari tiap perusahaan akan terlihat dan terpantau oleh adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi, keterkaitan struktur organisasi dan laporan pertanggungjawaban. Struktur organisasi merupakan susunan atau tingkatan yang didasarkan pada kedudukan, peran atau tanggung jawab masing-masing individu dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi dibentuk untuk menentukan tanggung jawab serta hubungan antara pimpinan dan bawahan supaya terdapat koordinasi yang terarah. Karakteristik organisasi yang paling penting yang dapat mendukung pengendalian operasional adalah tidak terjadi tumpang tindih mengenai batas tanggung jawab. Tidak boleh ada lebih dari satu manajer yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sama. Jika prinsip itu dilanggar, akan terjadi kerancuan, konflik, dan inefisiensi. Salah satu manajer dapat mengabaikan suatu pekerjaan dengan anggapan manajer lain sudah melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika manajer yang lain memiliki anggapan yang sama, tidak akan ada pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk menghindari masalah semacam ini harus diputuskan bahwa cukup satu orang manajer saja yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas. Selain itu, perusahaan juga lebih mudah dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap inefisiensi suatu aktivitas. Keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dibentuk berdasarkan struktur organisasi. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan
pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus pada semua tingkat. Tingkat pertanggungjawaban harus ditentukan dengan baik dan konsisten untuk semua tingkat. Tingkat 1 adalah direktur utama yang bertanggung jawab terhadap semua operasi. Tingkat 2 adalah direktur yang masing-masing membawahi sebuah divisi dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Tingkat 3 adalah manajer pabrik yang masing-masing membawahi sebuah pabrik dalam divisi tertentu dan bertanggung jawab kepada direktur di atasnya. Tingkat 4 adalah kepala departemen yang masing-masing membawahi satu departemen dalam sebuah pabrik dan bertanggung jawab kepada manajer pabrik. Struktur tersebut dapat diteruskan hingga tingkat paling rendah, misalnya pusat biaya dalam sebuah departemen. Berikut ini diberikan contoh pelaporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan setiap pendekatan untuk mengelompokkan aktivitas organisasi, yaitu ada pendekatan fungsional, pendekatan produk, dan pendekatan geografis. Ya baik, pada bagian yang ketiga yaitu penentuan pihak yang mengendalikan biaya dan tanggung jawab terhadap biaya overhead. Jadi, penentuan pihak yang mengendalikan biaya overhead tergantung pada struktur organisasi perusahaan. Biasanya, manajer operasional overhead di level operasional, sementara manajemen senior atau eksekutif bertanggung jawab atas keputusan strategis terkait alokasi dan pengendalian biaya overhead secara keseluruhan. Nah, penentuan pihak yang mengendalikan biaya overhead melibatkan dua aspek utama, yaitu tanggung jawab dan pengendalian. Yang pertama adalah tanggung jawab. Di tingkat operasional, manajemen departemen atau unit bertanggung jawab atas pengeluaran yang terkait dengan biaya overhead di bawah kendali langsung mereka. Yang kedua yaitu di tingkat manajemen senior, tanggung jawabnya meluas ke keputusan strategis terkait alokasi dan pengendalian biaya overhead secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengendalian. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab harus memiliki kewenangan untuk mengendalikan pengeluaran dan menentukan prioritas penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu sistem pengendalian intern seperti pengawasan dan pelaporan dapat digunakan untuk memastikan bahwa biaya overhead tetap sesuai dengan anggaran dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, penentuan pihak yang mengendalikan biaya overhead tergantung pada struktur organisasi perusahaan dan tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada berbagai tingkat manajemen. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian dan karakteristik laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui apa sih definisi laporan pertanggungjawaban itu. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban memberi informasi yang berguna bagi manajer untuk mengendalikan biaya. Atau bisa juga dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi informasi lengkap tentang pelaksanaan operasi dan penggunaan dana yang digunakan. Laporan ini dapat dihasilkan tergantung pada proyeknya, juga dapat dihasilkan setiap 3 bulan atau bahkan setahun sekali. Penyusunan laporan pertanggungjawaban tergantung dari jenis proyek atau usaha yang membutuhkan dari penanggung jawab unit. Laporan pertanggungjawaban disusun dalam bentuk dokumen tertulis sebagai bahan evaluasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan masuk pada karakteristik laporan pertanggungjawaban. Di sini terdapat 9 karakteristik laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, sesuai dengan struktur. Sesuai dengan struktur artinya agar laporan ini dapat membantu para pemakai informasi dalam melakukan evaluasi program kerja dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Artinya, menunjukkan keteraturan dan keandalan dalam penyampaian informasi. Hal ini mencerminkan profesionalisme dan komitmen untuk memberi informasi yang akurat dan terpercaya kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu artinya laporan yang disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kecepatan dalam penyampaian laporan ini penting untuk menjaga transparansi
dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Yang keempat, diterbitkan secara teratur. Diterbitkan secara teratur artinya laporan yang disiapkan dan dipublikasikan dengan frekuensi yang konsisten sesuai dengan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan untuk memberi informasi secara berkala kepada pihak yang berkepentingan. Yang kelima, mudah dipahami. Mudah dipahami artinya laporan yang disusun dengan bahasa yang jelas, struktur yang teratur, dan menggunakan grafik atau tabel yang diperlukan atau tabel jika diperlukan untuk mengilustrasikan informasi secara lebih visual. Tujuannya adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan tanpa kesulitan interpretasi yang berlebihan. Yang keenam, perincian yang memadai. Artinya, menyajikan informasi dengan detail yang cukup untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang aktivitas keuangan atau pencapaian yang dilaporkan. Yang ketujuh, menyajikan data perbandingan. Artinya digunakan oleh si pemakai sebagai perbandingan dengan laporan keuangan pada periode-periode lainnya untuk mengidentifikasi posisi keuangan sebuah perusahaan. Yang kedelapan, analitis. Artinya laporan ini tidak hanya menyajikan data mentah, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap informasi tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang tren, pola, perbandingan, dan implikasi dari data yang disajikan. Yang kesembilan, penyajian unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Artinya hal ini memungkinkan pembaca untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang aktivitas atau pencapaian yang dilaporkan, baik dari segi kualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi laporan pertanggungjawaban. Salah satu syarat untuk mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik adalah struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi perusahaan biasanya disajikan dalam sebuah bagan organisasi. Dalam proses merancang sistem akuntansi pertanggungjawaban, kelemahan struktur organisasi harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum proses perancangan dilanjutkan. Langkah berikutnya adalah membuat daftar akun yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Daftar akun dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban, bukan berdasarkan produk atau jenis biayanya. Dalam hal ini akan digunakan PT Khatulistiwa sebagai contoh. PT Khatulistiwa adalah perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga. PT Khatulistiwa memiliki 4 tingkat pertanggungjawaban seperti yang disajikan dalam peraga 5.4. Pada tingkat pertama adalah Direktur Utama. Direktur Utama merupakan manajer puncak di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Direktur. Perusahaan mempunyai 3 direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fungsi pemasaran, produksi, dan keuangan. Pada tingkat ketiga, pabrik perusahaan. Perusahaan itu memiliki 4 buah pabrik, yaitu pabrik A, B, C, dan D. Kantor pusat perusahaan berlokasi di pabrik C. Tingkat keempat adalah departemen. Di setiap pabrik terdapat 3 departemen produksi, yaitu pengolahan, praktisan, dan penyelesaian. Selain itu, perusahaan juga memiliki departemen jasa seperti rekayasa dan pembelian. Biaya departemen tersebut dialokasikan ke departemen produksi untuk tujuan perhitungan biaya produk. Laporan akuntansi pertanggungjawaban disusun berdasarkan tingkat pertanggungjawaban yang disajikan dalam bagan organisasi. Pada setiap tingkat, dilaporkan biaya langsung yang dikeluarkan oleh manajer unit, dilanjutkan laporan biaya yang dikeluarkan oleh manajer unit di bagian bawahnya. Laporan kinerja bulan Maret 2012 pada peraga 5.5 disajikan dalam 4 tingkat, yaitu tingkat pertama untuk Direktur Utama, tingkat kedua untuk Direktur Produksi, tingkat ketiga untuk manajer pabrik yaitu pabrik C, dan tingkat keempat untuk Kepala Departemen Perakitan. Pada tingkat pertama Direktur Utama, laporan Direktur Utama, biaya yang terjadi di kantor Direktur Utama disajikan paling awal. Kemudian, biaya yang dikeluarkan oleh setiap bawahan Direktur Utama. Jumlahnya diambil dari laporan bidang fungsional yang menjadi tanggung jawab masing-masing direktur. Jumlah biaya untuk Direktur Produksi seperti
yang dijelaskan di atas juga dimasukkan ke dalam laporan direktur utama. Biaya yang dianggarkan untuk semua operasi perusahaan sebesar Rp365 juta dan realisasinya sebesar Rp365.800.000. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan kerugian sebesar Rp800.000. Tingkat kedua, direktur produksi. Biaya yang dianggarkan untuk pabrik maupun kantor direktur adalah Rp165 juta dan realisasinya sebesar Rp164.800.000. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp200.000. Pada tingkat ketiga, manajer pabrik atau pabrik C, biaya dianggarkan untuk pabrik sebesar Rp70 juta dan realisasinya sebesar Rp71.300.000, sehingga menimbulkan penyimpangan kerugian sebesar Rp1.300.000. Tingkat keempat, kepala departemen perakitan. Biaya dianggarkan untuk departemen tersebut adalah Rp15 juta dan realisasinya sebesar Rp15.400.000, sehingga menimbulkan penyimpangan kerugian sebesar Rp400.000. Sistem pelaporan harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh semua tingkat manajemen. Jumlah laporan yang diterbitkan dan diserahkan kepada manajer perlu dievaluasi secara teratur. Tidak ada sistem pelaporan yang sempurna sehingga harus dikaji secara terus-menerus agar sesuai dengan perubahan sifat bisnis dan kebutuhan manajemen. Analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya didasarkan pada perbandingan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Menghubungkan apa yang terjadi dengan apa yang direncanakan atau seharusnya terjadi. Jika aktivitas perusahaan dapat diestimasi secara akurat, anggaran statis dan biaya sesungguhnya dapat dibandingkan dengan tepat untuk tujuan pengendalian. Jika volume sesungguhnya berbeda dengan yang direncanakan, perbandingan hasil-hasil sesungguhnya dengan anggaran statis akan menyesatkan. Contohnya, Departemen Perakitan PT Panorama menganggarkan overhead sebesar 10 juta untuk memproduksi 1000 unit per produksi. Tetapi yang sesungguhnya diproduksi adalah 1.100 unit dan biaya overhead sesungguhnya sebesar 10.500.000. Perbandingan antara overhead yang dianggarkan dengan overhead sesungguhnya menunjukkan biaya sesungguhnya lebih besar 500.000 dari yang dianggarkan. Namun analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa produksi sesungguhnya melebihi yang direncanakan sebesar 100 unit. Efisiensi biaya dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada volume sesungguhnya. Yang berikutnya tentang penyusunan anggaran fleksibel. Penyusunan anggaran fleksibel dan penyusunan laporan penyimpanan. Sebelum anggaran fleksibel dibuat, diperlukan satu formula yang dirumuskan untuk setiap jenis biaya dan setiap departemen atau pusat biaya dengan menggunakan teknik analisis biaya. Formula ini menunjukkan jumlah biaya tetap dan atau tarif biaya variabel untuk jenis biaya. Bagian variabel dari formula ini merupakan tarif biaya untuk setiap satu ukuran aktivitas, misalnya jam kerja pabrik, ataupun unit produksi. Jumlah dan tarif biaya tetap selalu konstan dalam kisaran aktivitas yang relevan. Pada akhir periode, kemudian formula tersebut dapat digunakan untuk menghitung biaya yang dianggarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan anggaran fleksibel. Daftar data yang dipakai untuk menyusun anggaran fleksibel, salah satu pendekatan anggaran fleksibel yaitu perhitungan komponen variabel setiap unsur biaya pada beberapa tingkat aktivitas. Biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya dapat digunakan untuk menghitung penyimpanan pengeluaran dan penyimpanan yang kapasitas yang menganggur. Pada Praga 5.7, anggaran fleksibel diambil dari
daftar data pada peraga 5.6. Jadi sesungguhnya anggaran fleksibel itu mengacu pada biaya yang ada pada aktivitas yang sesungguhnya. Penyimpanan pengeluaran adalah perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Perhitungannya itu biaya sesungguhnya dikurang dengan anggaran yang terdapat pada aktivitas yang sebenarnya. Sedangkan penyimpanan kapasitas penganggur adalah perbedaan biaya yang dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode produksi. Penyimpanan kapasitas penganggur merupakan ukuran pendapatan kapasitas akibat perbedaan antara tingkat kapasitas yang digunakan untuk menghitung tarif overhead di muka dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya selama satu periode. Agar dapat memberikan laporan yang terperinci kepada manajer operasi, penyimpanan pengeluaran dihitung untuk setiap unsur overhead dengan cara mengurangkan biaya penganggaran ke biaya yang sesungguhnya. Ukuran pemanfaatan kapasitas departemen hanya perlu dihitung satu penyimpanan saja dengan mengurangkan overhead yang dibebankan kepada overhead yang dianggarkan. Jadi anggaran fleksibel menjadi acuan bagi laporan penyimpanan itu sendiri ketika tarif overhead pabrik didasarkan pada jam kerja mesin. Akuntansi pertanggungjawaban pendekatan alternatif. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan perkembangan logis manajemen gaya otokratis yang sekarang masih banyak dipraktikkan oleh perusahaan. Berdasarkan gaya manajemen tersebut, tugas manajer adalah memberikan arahan kepada karyawan. Agar dapat mengarahkan karyawan, manajer harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, sekaligus sebagai sumber pemecahan masalah. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi atas kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. 2. Berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. 2. Perilaku disfungsional manajer. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional membebankan tanggung jawab inefiens kepada individu dan penyimpangan anggaran atau standar dipandang sebagai ukuran inefiensi. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku disfungsional, yaitu yang pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingan sendiri. 2. Manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. 3. Manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek. 4. Manajer yang pandai manipulasi akan sukses. Manajer cenderung mengambil tindakan yang baik untuk kepentingan sendiri dan sedikit mengabaikan kepentingan yang baik untuk perusahaan secara keseluruhan. Manajer berusaha melakukan praktik untuk menjamin evaluasi kinerja yang bagus. Kerusakan mesin, karyawan sakit, penggantian karyawan, dan lain-lain, dan penurunan kualitas output dalam upaya minimalkan biaya atau penghasilan kuantitas yang lebih banyak. Kegunaan informasi bagi manajer. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, biaya yang terjadi untuk menjalankan aktivitas bisnis harus dilaporkan kepada manajer yang mengendalikan aktivitas bisnis. Penyimpangan dilaporkan dengan tujuan 1. Menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. 2. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya mengendalikan aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Masalah yang timbul dalam penentuan pihak yang sesungguhnya
mengendalikan berbagai unsur biaya sudah dibahas di bagian sebelumnya. Meskipun biaya terkendali dapat dipisahkan dari biaya yang tidak terkendali, laporan pertanggungjawaban tetap memiliki keterbatasan dalam membantu manajer pusat pertanggungjawaban mengendalikan biaya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah akuntansi pertanggungjawaban mempunyai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, memperkuat akuntabilitas dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban harus diterapkan secara efektif dan tepat waktu untuk meningkatkan kinerja organisasi.